Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Senang berjumpa dengan adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Kakak yakin ada sukacita buat adik-adik semua. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Walaupun ibadahnya sekolah minggu masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Baik adik-adik, kita akan puji Tuhan. Kita angkat nyanyian dengan nyanyian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas segala berkat penyertaan-Mu Tuhan kepada kami, atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kembali kami boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun melalui ibadah online Tuhan.
Kami mengucap syukur ya Bapa buat segala kebaikan-Mu dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau bernyanyi memuji Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Bapa, supaya kami boleh bersuka cita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, berkati adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu. Berkati saudara-saudara kami, orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkati kami semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ampuni kami akan segala kekurangan dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita dengarkan pembacaan dasar kita bahasa Simalungun oleh Sergio Mute dan bahasa Indonesia oleh Jonathan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anak-anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kita bahasa Simalungun. Kita tahu pathan. Ingat maman kobuhon ari mingguin. Ibagas na anak arima hojahon sagala hujamu. Tapi anggo ari papi Tuhonin ari pasanganan ni jahoba ni batamu doi. Lang malo ho mahhoja ibagas nasadariin barang anakmu pe barang bahumu barang nawakon ho dalahi barang nawakon ho naboru age pinahanmu pe age sinhuta nalegan naro utamu ay ibagas na orang arian do itompa bata langit pakon tanah pakon laut empa hagana pisini dok ay masaran do iya bani ari papituhon halani ay do ase ipasu-pasu nai bata jauba ari pasarana ni ay anja irobuan. Amin. Sebelum pembacaan firman Tuhan, kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa beribadah meskipun dari tempat masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, kami tetap dalam keadaan sehat, itu karena penyertaan Tuhan. Tolong ya Bapa, berkatilah anak-anak sekolah minggu, berkati orang tua mereka, berkati kami guru-guru sekolah minggu, berkati semua yang melaksanakan ibadah pada hari ini. Bapa di surga, tolong ya Bapa, lenyapkanlah virus COVID-19 ini secepatnya, agar kami bisa beribadah dengan normal kembali. Bapa di surga, di atas segala permohonan kami, ampuni kami Bapa atas dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di surga, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi keampunan dosa bagi kita diambil dari Yesaya 54 ayat 10, demikian naksnya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin.
kemuliaan di tempat Allah yang maha tinggi. Amin. Adik-adik, teman-teman kita sebagian pasti ada yang orang Simalungun. Karena itu, hari ini kita mau belajar lagu berbahasa Simalungun. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Haleluya nomor 6, O Yesus Hasomani. Dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Adik-adik, barusan tadi kita dengar ayat hafalan. Jangan lupa dihafal ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau puji lagi kembali Tuhan dengan nyanyian Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu.
Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Ya, puji Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus kami anak-anak sekolah minggu dimanapun berada dalam mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami Tuhan, penuh hati kami dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan saja. Berkati tempat ibadah kami dimanapun kami berada. Berkati kakak sekolah minggu juga kami dimana berada. Terima kasih Bapa di surga, awal tengah pertengahan hingga akhir ibadah kami. Kami hanya mau serahkan dalam tangan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini 19 Juli 2020 diambil dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Kita membacanya bersama-sama ya adik-adik. Dengan orang tua Tuhan, kita semua membacanya bersama-sama. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapus manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Demikian natsnya. Hari ini tema kita berbuat baik. Ya apa? Berbuat baik. Ya. Hari ini kita firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pada awalnya ketidaksukaan Tuhan Yesus pada Adam dan Hawa ya, yang manusia pertama diciptakan Tuhan, di mana Tuhan tidak suka orang yang jahat, menyukakan hati Tuhan. Di situ juga dijelaskan Adam dan Hawa mendukakan, menyakiti hati Tuhan dengan apa? Ya, mereka memakan buah yang telah dilarang Tuhan. Jadi mereka diusir dari Taman Eden. Selain itu, Adam dan Hawa mempunyai keturunan. Siapa itu? Kain. Ya, Kain. Kain juga melakukan kejahatan, di mana dia membunuh adiknya. Yaitu siapa dia? Ya, Habel. Dengan karena ada unsur, ya betul, karena Kain ada unsur iri hati terhadap Habel, makanya Habel dibunuhnya. Nah, oleh karena itu Allah pun merasa kecewa dengan perbuatan mereka. Allah menghukum mereka karena Allah tidak suka yang perbuatan yang jahat. Ya, begitu juga semakin hari, semakin lama, semakin banyak manusia di dunia. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya ya. Demikian jumlah manusia yang banyak, semakin banyak juga kejahatan yang timbul dalam hati manusia, dalam perbuatan manusia. Sayang sekali ya. Ya, manusia nggak takut lagi sama Tuhan. Manusia hanya mementingkan keegoisannya, kesenangannya saja, tanpa memperhitungkan itu baik atau tidak. Ya, kejahatan itu makin merajalela. Semata-mata mereka semakin banyak dengan perbuatan kejahatan seperti berkelahi, bahkan membunuh, atau yang lainnya. Tuhan sedih dengan perbuatan itu.
Tuhan melihat ciptaannya semakin larut di dalam dosa, semakin merajalela. Tapi hanya satu keluarga yang baik. Siapa itu, Dut? Ya, betul. Keluarga Nuh. Ya, adik-adik ingat ya cerita Nuh, bahwa pada saat itu Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh dari kejadian apa? Air bah. Ya, benar. Tetapi semua itu Tuhan merencanakan yang terbaik, karena Tuhan menyatakan keluarga Nuh harus diselamatkan karena mereka baik. Ya, selamat dari musibah air bah itu. Jadi adik-adik, kita harus memilih apakah kita mau berbuat yang baik kah atau berbuat jahat. Kalau kita menyatakan diri kita pengikut Kristus, kita anak Tuhan, maka mari kita lakukan perbuatan yang baik. Baik pastinya menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita anak Tuhan. Kalau kita nyatakan aku anak Tuhan, seperti minggu lalu khotbah yang disampaikan Kak Esther menyatakan aku anak Tuhan. Ya, kita harus melakukan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita berbuat yang tidak baik, tentu kita menyenangkan hati siapa? Ya, hati iblis. Pasti Tuhan kecewa, sedih, tapi iblis senang dengan perbuatan kejahatan kita. Tapi dengan ini kita diingatkan bahwa khotbah kita pada hari ini, firman Tuhan menyatakan bahwa kalau kita minggu lalu mengatakan kita anak Tuhan, hari ini kita katakan kita harus berbuat baik. Ya, berbuat baik. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita disempurnakan. Kita punya apa? Anggota tubuh yang sempurna, anggota tubuh yang dilengkapi Tuhan dengan ada tangan, ada kaki, apalagi ada mulut, ya, telinga, mata. Tuhan ciptakan itu sama kita. Jadi kita manfaatkan dengan baik ya. Kita punya tangan. Kalau kita bisa tangan kan, kita dikasih Tuhan tangan, kita berbuat yang baik tangan kita. Dengan apa? Ya kita kan bisa membantu orang tua ya. Apalagi selama di rumah, stay at home, banyak yang bisa kita bantu orang tua. Dari yang belum bisa menjadi bisa. Juga mengerjakan PR, sudah mulai ya pembelajaran di rumah. Ya, dengan tangan kita mengerjakan PR. Apalagi ya kita tadi memuji Tuhan, bisa bertepuk tangan dengan memuji Tuhan. Ya, apalagi kalau kita punya kaki, kita bisa manfaatkan dengan berjalan. Menuju dari satu tempat dengan kaki kita tempuh berjalan ya, adik-adik. Nah, begitu juga dengan mulut. Kita bisa mengucapkan perkataan yang baik, perkataan yang bijak, tidak yang kasar, ya, kasar, tidak juga berkata fitnah atau bohong atau perbuatan jahat. Tapi katakanlah yang baik, utarakan dari mulut kita ucapan-ucapan yang positif, yang baik, yang membangun. Dan juga dengan mulut kita dapat memuji Tuhan. Seperti tadi dari awal kita sudah bernyanyi memuji Tuhan dengan mulut kita. Itu karena anugerah Tuhan pada kita. Dengan mulut kita juga ucapkan doa permohonan kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita naikkan dalam doa kita melalui ucapan mulut kita sampai kepada Tuhan. Begitu juga dengan telinga. Dengan telinga kita mendengar hal-hal yang positif, nasihat orang tua, firman Tuhan yang juga menjadi patokan kita, panutan kita di dalam menjalani kehidupan kita, ya. Begitu juga Tuhan memberikan mata. Mata itu untuk bisa baca buku, membaca firman Tuhan seperti tadi kita Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Kita membaca dengan mata, penglihatan. Tuhan berikan itu semuanya. Tuhan tidak akan sedih bila kita memanfaatkan berkat Tuhan, penciptaan Tuhan pada kita dengan baik. Malah ia bangga. Tuhan menciptakan itu semua kita pada kita anak-anaknya, dia bangga. Kita dapat memanfaatkan itu dengan baik ya. Juga kalau sudah Tuhan bangga, Tuhan tidak akan menghukum kita seperti pada zaman Nuh ya, yang lalu ya. Walaupun pada saat ini banyak godaan cobaan, mari kita batasi diri. Mari kita
buka hati untuk berbuat yang baik, agar Tuhan senang, agar Tuhan hadir di dalam hati kita untuk melakukan hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ingat, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kenapa? Sesuatu hal yang kita perbuat baik kepada orang lain, pasti kita dapat merasakan kebaikan itu juga kepada kita. Setiap yang kita tabur, ya, pasti kita akan tuai. Kita tabur benih-benih kebaikan, maka kita akan menuai benih-benih kebaikan juga. Dan setiap yang kita tabur benih-benih kejahatan, maka akan kita tabur juga benih-benih kejahatan. Ayo, mana kita mau pilih? Pasti yang kebaikan kan? Mari kita semangat untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan aja memberikan yang terbaik buat kita. Kita pun seperti itu. Mari kita berbuat yang terbaik supaya kita menabur kebaikan. Bukan untuk saat sekarang saja, saat yang akan datang juga. Tuhan berkati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami anak-anak Tuhan untuk mampu membuat yang terbaik untuk kemuliaan Nama saja. Berkati Tuhan kami untuk melakukannya seturut dengan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami anak-anak Tuhan jadi anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita memberikan persembahan tertulis pada Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang mari kita kumpulkan persembahan kita. Cerminan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati galangan namion naon doskon bamu saja loham mao Tuhan galangan namion. Persembahan kami cerminan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati galangan namion naon doskon bamu saja loham mao Tuhan galangan namion. Berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.